Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita akan jawab pertanyaan member lagi. Saya bacakan dulu ya pertanyaan yang masuk. Jadi pertanyaannya adalah, sudah budgeting tapi belum berhasil karena ke distract dengan keperluan ortu. Padahal ortu sudah dikasih jatah 2-3 juta per bulan dan adik-adik sudah dikasih jatah agar tidak meminta lagi. Sementara saya punya banyak kewajiban dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keluarga juga. Nah, apa teman-teman yang lain punya kondisi yang mirip seperti ini? Kalau iya, coba simak video kali ini ya, siapa tahu bisa perbaiki keuanganmu. Tapi sebelum lanjut, bantu like dan subscribe ya, biar saya tambah semangat sharing tips keuangan lainnya. Oke, kondisi seperti ini seringkali itu bikin dilema ya, terutama buat kita yang sudah berkeluarga, punya tanggungan sendiri, tapi masih ada keperluan untuk bantu keluarga, ortu, atau saudara-saudara kita. Tenang saja teman-teman, tidak sendiri karena banyak yang mengalami. Jadi buat sobat finansial yang senasib, mari kita merapat cari solusi bersama. Nah, kalau ada di kondisi ini, tips agar budgeting berhasil itu ada 4. Yang pertama, konsisten dengan budget yang dibuat. Yang kedua, jalankan budget, lalu catat pengeluarannya dan kontrol pengeluaran tadi secara berkala. Lalu yang ketiga, silahkan evaluasi keuangan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah komunikasi. Oke, mari bedah satu persatu. Yang pertama, tetap buat budget yang sesuai dengan kondisi keuanganmu. Artinya, sesuaikan anggaran dengan kondisi kamu saat itu. Jadi urutannya, silahkan buat anggaran untuk pengeluaran yang sifatnya itu wajib. Jadi wajib untuk keluarga, misalkan kayak tagihan listrik, wifi, SPP anak, BPJS, dan lain sebagainya. Jadi isi bagian living untuk keluarga kamu terlebih dahulu. Keluarga yang saya maksud di sini tuh kamu, pasangan, dan anak. Jadi ini silahkan list semuanya. Kalau sudah, buat anggaran untuk saving dan playing. Jika masih ada kelonggaran budget atau masih ada budget, alokasikan itu untuk ortu. Kamu bisa pakai kalkulator mahir finansial seperti ini biar kegiatan budgeting itu semakin mudah. Misalnya tadi setelah living, saving, dan playing dianggarkan, ternyata tetap bisa kasih ortu sebesar 2 juta. Katakanlah ini untuk ortu dan adik. Maka coba konsisten dengan budget itu tadi. Nah, Mbak, tadi kan kendalanya itu ortu atau adik itu minta lagi padahal sudah dicatat. Nah, ini ada triknya yang terkait dengan poin nomor 2 tadi, yaitu jalankan budget dan catat. Yang kedua ya, jadi tipsnya adalah saat menjalankan budgeting ini jangan langsung diberikan semua uangnya ke ortu. Misalnya biasanya di budget 2-3 juta, ini masih minta lagi ya. Maka tetap sesuaikan dengan budget. Kalau budget di bulan itu adalah 2 juta untuk ortu, maka saat awal gajian ini berikan sebagian, misal 1,5 juta. Nanti sesuaikan sendiri ya. Nah, 500 ribunya simpan sendiri di tempat khusus. 500 tadi yang diberikan kalau ortu atau adik minta lagi. Apakah akan berhasil? Tentu perlu kamu coba sendiri, tapi ini berhasil untuk member saya yang lain. Jadi dalam kasus member saya yang lain, ini ortu itu sudah dijatah 500 ribu. Harapan dia itu untuk ortu dan SPP adiknya sebesar 200 ribu. Tapi pas adiknya ini mau bayar sekolah, ortunya nggak bisa kasih. Akhirnya dia harus keluar uang lagi buat SPP adiknya. Di sini budget sudah pasti minus 200 ribu. Akhirnya dipakailah tips yang baru saya sampaikan tadi. Dia mulai rubah. Jatah untuk ortu dan adik tidak dikasihkan semua di bulan itu. Jadi cuma dikasihkan sebagian, untuk ortu 200 ribu, untuk adik 200 ribu, sisanya yang 100 disimpan dan digunakan kalau ortu atau adik butuh lagi. Dan jangan lupa catat semua pengeluaran kamu. Kalau bisa pakai aplikasi saja biar kamu bisa kontrol pengeluaran sewaktu-waktu. Dimana tujuannya itu biar tidak sampai over budget. Oke, tadi budget sudah dijalankan. Lalu catatan pengeluaran juga sudah. Nah, sekarang waktunya evaluasi keuangan. Coba dicek lagi. Kalau pas akhir bulan masih minus, kamu cek lagi kira-kira pengeluaran apa yang minus dan penyebabnya itu apa. Biar kamu bisa perbaiki di budgeting berikutnya. Nah, yang terakhir adalah komunikasi. Kamu bisa jelaskan ke orang tua dan adik-adikmu tentang kondisi kamu saat ini dan kenapa kamu perlu membatasi bantuan keuangan ke mereka. Misalnya pas
saya sudah resign, saya pernah bilang ke adik saya kalau pemasukan saya turun, jadi tidak bisa kasih dia uang seperti biasa. Atau saat momen tahun ajaran baru, ini suami saya ikut menjelaskan ke ortunya kalau tidak bisa kasih seperti biasa karena buat bayar buku dan beli artikel lainnya. Dan alhamdulillah komunikasi seperti ini bisa membuat kita itu saling mengerti kondisi masing-masing. Nah, selain menjelaskan situasi keuanganmu, kamu bisa cari solusi bersama. Cari solusi bersama untuk membantu meringankan beban keuanganmu. Mungkin orang tua dan adik-adik bisa mencari penghasilan tambahan atau mungkin dengan mengurangi pengeluaran mereka. Oke, selamat mencoba.